Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir dalam kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita sampaikan, yang kita dengar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pedoman hidup bagi kita agar kita tidak tersesat dan tersandung kepada dosa dan maksiat. Amin Allahumma amin. Amin. Hadirin, telah sampai pada ayat Al-Imran surat 75, ayat 75. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'iman. Dzalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Wa min ahli kitab, dan sebagian daripada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik, bahwa di tubuh orang-orang ahli kitab itu ada orang yang apabila diberi amanat untuk dititipi uang, harta yang banyak ya kepadanya, dia akan mengembalikannya kepadamu dengan utuh. Artinya tidak khianat. Itu dipuji sama Allah. Yahudi dan Nasrani ya dipuji sama Allah ketika mentauhidkan Allah ya, dan tidak membelakangi nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Mereka dipuji sama Allah. Kenapa? Karena sebagian mereka itu ada orang yang jujur. Ya, jadi walaupun sekarang kamu banyak melihat, menyaksikan bahwa orang Yahudi itu sangat ganas, sangat kejam kepada orang muslimin, tapi sebenarnya tidak. Dulu tapi. Nah, sekarang itu jarang-jarang yang seperti ini. Bahkan kalau mereka, ya, mereka artinya menguasai pasar-pasar dunia, sehingga tidak satu pun di antara makhluk-makhluk yang ada di bumi ini yang tidak tercengkram dengan jajahan-jajahan ekonomi dan lain sebagainya dari orang-orang Yahudi yang hidup di masa ini, masa kini. Kita juga demikian. Coba kamu lihat di Indomaret, semuanya produk-produk apa? Yahudi. Makanya Islam menyatakan, MUI menyatakan boikot produk-produk mereka supaya mereka tidak memerangi orang Palestina, karena Indonesia itu adalah pertama-tama kali yang membela kepada Palestina. Kenapa kok kuat-kuatnya Indonesia itu membela kepada Palestina? Karena Palestina yang pertama kali yang menyatakan merdeka. Indonesia itu pertama kali di dunia ini yang menyatakan Indonesia merdeka itu Palestina. Dengan apa? Dengan biaya-biayanya. Supaya merdeka, dengan memberikan senjata dan sebagainya kepada Indonesia. Makanya Indonesia itu seakan-akan hutang budi yang sangat besar kepada Palestina. Makanya di garda depan Indonesia itu membela Palestina. Paham? Nah, karena ini juga di sini orang Yahudi itu ada yang amanat, ada yang baik maksudnya. Ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Paham? Ya. Akhirnya dipuji, ada sebagian dari orang yang apabila kau beri amanat, mereka tidak mengkhianat kepadamu. Paham? Wa minhum, dan sebagian dari mereka juga, kalau sebagian itu, sebagian, separuhnya misalkan, beriman kepada Allah, separuhnya beramanah di hadapan Allah dan kehadapan manusia, separuhnya lagi, ini sebutkan. Wa minhum, dan sebagian dari mereka yang tidak amanat itu, man in ta'manhu bidinarin, apabila kamu memberikan kepada mereka amanat daripada uang 1 dinar saja. Kecil enggak? Kecil apa enggak?
Kecil. La yuaddihi ilaik. Mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu. Kenapa? Illa ma dumta alaihi qa'iman. Kecuali ya, kamu itu senantiasa dan terus-menerus menagihnya. Berarti apa? Kalau ada orang yang misalkan punya amanat, ya, tidak memberikan amanatnya kepada yang hak menerimanya, berarti itu adalah sifatnya orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah, oleh karena itu sebenarnya manusia itu baik semuanya, mulia semuanya kalau mau dimuliakan oleh Allah. Ya. Tetapi bila mana tidak mau dimuliakan, yaitu yang mau dimuliakan dia amanat, yang tidak mau dimuliakan dia khianat. Walaupun uang yang tidak ada artinya, tetap dia menjadi khianat. Apalagi banyak uangnya. Kalau banyak uangnya, pengkhianatnya bukan apa? Bukan merampas dan sebagainya, tapi mendiskriminasi atau menindas kaum muslimin. Itu Yahudi yang ada sekarang. Ini dirasakan atau tidak? Ya, kenyataannya Al-Quran ini memberikan suatu gambaran. Ini yang sebenarnya. Kalau kamu ingin tahu, maka orang Islam tidak boleh bodoh, tidak boleh tetap dinabobokkan, dibodohi sama orang-orang kafir. Tetaplah kamu menjadi manusia sebagaimana dikatakan zon politikan, makhluk sosial. Walaupun kita Islam, tidak menjajah, tidak diskriminasi kepada orang kafir yang ingkar kepada Allah. Karena keingkaran mereka itu memang dibuat oleh Allah untuk masuk neraka. Biarin mereka saja. Tetapi kalau mereka menghadik kita, menindas kita, kita juga harus melawan. Begitu. Itu namanya zon politik kan begitu. Makhluk sosial begitu. Bukan etapok kanan, beki sendiri. Mau tapok, kamu tapok ya. Kalau bisa, kalau berani. Paham? Seperti itu. Kalau kamu dipukul, pukul. Kalau kamu dicubit, cubit juga. Seperti itu. Kalau mereka baik, baiknya juga. Dan itu manusia, makhluk Allah. Nah, bagaimana kalau tidak ada orang kafirnya? Siapa yang akan masuk neraka? Kamu? Makanya biarin mereka yang kafir masuk neraka. Tetapi di dunia kamu harus enjoy saja. Jadilah kamu itu bersosial dengan mereka. Tetapi kalau mereka menindas kita, kita pun juga balas penindasan mereka. Kalau mereka bunuh kita, bunuh mereka sebagai balasan dari kita. Seperti itu. Itu namanya makhluk sosial. Jangan makhluk sosial itu dibunuh, biarin saja, ini sudah takdir. Bukan begitu. Paham? Dibodohi, biar saja, karena sudah atasan saja, tidak mau tahu apalagi kita mau apa. Jangan seperti itu. Ya, justru kalau kamu jadi atasan, kamu jadi pejabat, kamu jadi konglomerat, ataupun kamu jadi orang yang pengusaha, maka bantu mereka yang tertindas itu. Untuk apa? Bangkit. Yang miskin itu untuk berusaha menjadi kaya dan sebagainya. Itu namanya apa? Manusia sosial. Jangan tidak sosial. Ya, karena manusia itu dihidupkan untuk sosial. Kalau kita mati, siapa yang akan mengangkat ke kuburan? Jalan TV kamu. Mau jalan sendiri? Kalau sakit masih ada keluarga. Tapi kalau misalkan mati, kalau tidak tetangga kita, saudara kita, murid kita, guru kita, ataupun sanak famili kita, siapa? Oleh karena itu berbaik-baiklah kamu kepada manusia. Paham? Nah ini. Jadi ahli kitab itu ada yang amanat, juga ada yang pengkhianat. Yang amanat itu boleh ditiru? Boleh. Karena amanat itu datangnya dari Allah, pelajaran dari Allah. Di kitab Taurat, Injil, Zabur itu dari Allah. Ikuti amanatnya. Karena amanat ini di dalam Al-Quran ada. Ya. Wa'addal amanah. Jadi tunaikan amanat itu. Itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jangan khianat. Karena khianat itu sifatnya orang munafik dari umatnya Nabi. Tahu sudah Islam, tahu dia umatnya Nabi, tapi dia tidak amanat, berarti khianat. Nah, kalau khianat apa? Masuk kepada sifat munafik. Sifat munafik itu ikut Yahudi dan Nasrani yang enggan memberikan amanat. Kan jalurnya seperti itu. Jadi pintar-pintar kamu menyikapi pelajaran supaya kamu itu bisa memikirkan nasib diri sendiri, bukan nasib orang lain. Ya. Pikirkan dirimu sendiri supaya kalau kamu bisa menyikapi dirimu akan bisa memberikan tahu kepada
sanak famili dan keluarga. Paham? Ya. Dzalika bi'annahum qalu, berarti orang yang dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Kenapa Habib kok bisa begitu orang Yahudi kalau dikasih amanat khianat sebagian itu? Karena mereka beranggapan bahwasanya mereka itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada orang-orang yang buta, yang bodoh, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tidak ada jalan untuk memberikan apa? Karena dia bodoh. Dianggapnya orang selain Yahudi dan Nasrani itu bodoh. Makanya dia kalau misalkan diamanati, dia khianati. Kenapa? Orang bodoh boleh dihianati. Kadang-kadang seperti itu banyak. Ya, orang-orang pengkhianat itu ada orang yang bekerja setelah dia bekerja tapi tidak dibayar. Ini sama. Ya, coba Romosa dulu waktunya sebelum Indonesia merdeka. Bangsa dan rakyat kita, rakyat negara bangsa Republik Indonesia ini di Romosa. Jadi dipaksa untuk Untuk bekerja sampai dia meninggal. Seperti menerobos gunung, gali gunung sampai mati. Tidak dikasih makan, tidak dikasih uang. Itu Romosa di Belanda. Nah, itu kan berarti kan apa? Karena dia pengkhianat. Pengkhianat itu tidak merasa bahwa manusia itu manusia, tapi manusia yang tidak dimanusiakan oleh mereka yang tidak manusiawi. Akhirnya Belanda itu kepada bangsa negara Republik Indonesia menindas. Karena itu kita bangkit, walaupun dengan bambu runcing, tetapi dengan takbir Allahu Akbar, semangat negara kesatuan Republik Indonesia menjadi merdeka dengan pertolongan Allah, walaupun kekuatan itu dari jasad pribadi dan persatuan rakyat seluruh masyarakat atau negara Republik Indonesia. Merdeka. Jadi apa artinya merdeka itu? Merdeka itu bebas. Kalau kamu ingin kaya, bekerja. Habis bekerja kamu kaya. Kalaupun tidak bisa, itu tidak menjadi sebab. Fa'atba'a sababa, di semua itu kaya diikuti sebab, pintar itu sebab dengan belajar, kaya itu dia disebab dengan apa? Dengan bekerja. Tetapi tidak semua kehendak yang kita kehendaki itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah berkehendak sesuai dengan kehendak Allah, niscaya apapun yang kamu mau pasti terjadi. Jika kamu berkehendak dengan kehendak Allah, bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib, dan mereka mengatakan dusta terhadap Allah. Jadi Allah menyatakan bahwa walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah memuliakan semua anak manusia dari cucu Adam. Tetapi mereka mengkhianati. Dengan apa? Mengatakan selain golongannya dianggap bodoh. Paham? Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini mengikuti trik-triknya orang Yahudi. Ya, jadi mereka berbuat dusta, berkata dusta terhadap Allah, wahum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui isi kandungan daripada apa? Taurat, Injil dan Zabur, bahwa mereka tidak boleh khianat, bahwa mereka harus amanat, bahwa mereka harus adil, bahwa mereka harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa mereka dihidupkan untuk ibadah. Semuanya mereka tahu. Demikian juga umatnya Muhammad, mereka sudah tahu. Kita ini semua tahu, manusia ini umat Muhammad yang Islam, yang beriman kepada Allah tahu. Kalau kita tidak boleh bohong, kalau kita tidak boleh caci maki, kalau kita tidak boleh hasut iri dengki, kalau kita tidak boleh jahat, berbuat dosa, bermaksiat, itu tahu. Tetapi sebagian kecil mereka meninggalkan. Walaupun sebagian besar itu nurut sama Allah, tapi sebagian kecil masih ada. Oleh karena itu kamu manusia, hai manusia, aku mau dimanusiakan, katanya Allah. Hai orang yang beriman, itu kepada Islam. Aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah kamu dengan sebenar-benar iman. Jadi panggilan ini khusus kepada orang Islam yang telah memiliki iman kepada Allah. Kalau kamu memiliki iman kepada Allah, ikuti Al-Quran ini yang dibaca. Ya, jangan kamu pikirkan yang kanan, yang kiri, lurus saja, ikuti Al-Quran. Kamu selamat. Jangan palingkan kamu dengan sesuatu yang
mengganjal kamu untuk taat, mengganjal kamu untuk sampai kepada ridha Allah dan syafaat Rasul. Tetaplah kamu sesuai dengan apa yang kamu harapkan untuk dirimu dan keluargamu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tahu berarti. Jangan jadi orang yang tahu tapi bermaksiat. Orang sudah tahu ini dosa tapi dia durhaka. Tetaplah kamu taat kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat oleh Allah dan Rasulnya.